Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Alfi. Di video ini aku bakal nge-share ke kalian semua apa sih dropship atau dropshipper itu, dari gimana cara kerjanya, kelebihan serta kekurangannya, sampai cara kita memulai sebagai dropshipper itu gimana. Nah, sebelum kita mulai, boleh ya klik subscribe dulu, kemudian klik loncengnya biar kalian gak ketinggalan sama video aku berikutnya. Oke, kita langsung aja ya guys. Dropshipper itu ya bisnis minim modal, tapi kita bisa mendapatkan untung yang besar. Cara ringkasnya gini, tugas seorang dropshipper itu hanya menjual dan memasarkan produk milik supplier. Kalian pasti tahu kan supplier itu penyetok barang atau ibaratnya produsen gitulah, yang memproduksi barang gitu. Nah, dropshipper ini tugasnya cuman menjualkan produk-produk milik supplier tanpa harus nyetok barang, produksi barang, ngemasin barang gitu, repot. Pokoknya tugas dropshipper itu gampang banget. Selebihnya ya dari supplier. Misal kita mau dropship ke marketplace Shopee, kita udah bikin toko, semuanya udah rapi gitu, kemudian ada orderan masuk, kita langsung bilang ke supplier kita. Misalkan supplier kita itu jauh di luar kota, nah otomatis kan kita harus melakukan pembayaran dulu, baru si supplier itu mau mengirimkan produknya ke alamat customer kita. Nah, ini yang maksud aku itu minim modal. Kita mengeluarkan modalnya itu pas udah ada orderan masuk, kemudian kita transfer ke supplier kita, itu mengeluarkan modal ya. Kemudian supplier mengirimkan produknya ke alamat customer kita. Nah, customer kita udah bayar, udah pembayarannya udah selesai, masuk ke akun kita, nah kita balik modal, dapat untung juga. Nah, kalau banyak orderan masuk, untung semakin besar. Ini minim modal, untung besar. Tuh. Oke, tadi udah ya pengertian penjelasannya tentang dropshipper. Sekarang untuk kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya jelas ya, tadi yang udah aku jelasin, minim modal. Kita sangat minim mengeluarkan modal. Kemudian kelebihan yang kedua, bisa dilakukan di mana saja. Nah, kita kan cuman bermodalkan handphone. Kita memasarkan produk dari supplier melalui handphone. Otomatis bisa dibawa kemana aja gitu loh. Kita keluar kota, kita kemana aja bisa. Kelebihan yang ketiga, gampang banget dijalankan. Ya, seperti yang aku bilang tadi, kita cuman mempromosikan, menjualkan produk-produk milik supplier. Kemudian kelebihan selanjutnya itu produk yang kita jual itu bisa bervariasi. Nah, aku juga mau bilang ya, produk yang kita jual itu nggak harus cuma satu kategori. Misal kita mau jual baju perempuan gitu, kita nggak mesti harus jual baju perempuan semuanya baju perempuan. Kita bisa tambahin fashion ya yang lainnya, misal celana perempuan, rok, tas, yang lainnya, fashion wanita, semuanya gitu. Bisa juga kita nggak harus ambil dari satu supplier gitu, kita bisa ambil dari beberapa supplier, jadi produk kita semakin banyak, untung yang kita dapatkan juga semakin banyak. Kemudian nggak perlu repot nyetok barang, kemas barang, ngirim barang, nggak perlu banget. Itu tugasnya supplier. Kita mah tinggal posting, ada yang beli, dapat modal, dapat untung. Nah, di balik kelebihan tadi pastinya ada kekurangan atau kelemahannya. Nah, kelemahan yang pertama itu kita nggak bisa mastiin stok barang yang ada. Takutnya ya, misal customer kita pesan produk A, ternyata kita bilang ke pihak supplier produk A ini udah kosong, stoknya lagi habis gitu. Nah, customer kita udah bayar, kita bingung mau ngirim barang apa. Otomatis kita harus bilang ke customer kita, maaf kak, produk ini stoknya lagi kosong. Ya memang pasti toko kita yang penilaiannya jelek, tapi ya mau gimana lagi. Nah, caranya
kita harus sering-sering nanya ke supplier kita stok-stoknya yang masih ada, yang udah kosong mana aja, nanti kita ubah stoknya di toko kita. Kemudian kelemahan yang kedua itu kecepatan pengiriman tergantung dari supplier. Nah, di marketplace kecepatan pengiriman itu kan sangat penting bagi penilaian seller gitu, bagi penilaian penjual. Kalau kita sebagai dropshipper, kita nggak bisa mastiin kecepatan pengirimannya, karena yang mengurus pengiriman juga kan dari supplier kita. Biasanya kalau supplier yang udah besar gitu ya, banyak yang beli, itu pasti pengemasannya agak lama, jadi pengirimannya juga pasti lama. Nah, kalau misalkan produk pesanan kita dikirimnya lama, otomatis customer kita pasti penilaiannya agak sedikit buruk tentang pengiriman kita. Nah, itu jadi poin penilaian toko kita juga. Kelemahan selanjutnya yang menurut aku sangat fatal ya, supplier itu kadang mengirimkan pesanan kita itu nggak sesuai. Misal kita pesan produk A, nah yang dikirim itu produk B. Nah, ini fatal banget. Kalau misalkan customer kita, ya mungkin ada yang ya udah nggak apa-apa. Nah, ini kalau emang dia pesennya baju, ternyata yang dikirim celana, kan aduh, toko kita langsung dikasih rating yang jelek banget gitu loh. Nah, ini yang agak susah, karena sebagai dropshipper kita nggak bisa mastiin semuanya ya guys. Maka dari itu, cara satu-satunya kita harus benar-benar bisa milih supplier yang terpercaya. Kita bisa cari supplier yang amanah, yang pas respon kalau kita tanya-tanya sesuatu, yang pengemasannya cepet, yang pengirimannya juga cepet, yang benar-benar dia itu terpercaya dan teliti gitu ya, biar jangan sampai pesanan kita itu ada yang salah. Nah, tadi kan aku udah jelasin cara kerja dropshipper, kelebihan dan kelemahannya. Sekarang gimana sih cara kita memulai menjadi seorang dropshipper? Cara yang pertama itu kita tentukan dulu produk yang akan kita jual, yang akan kita promosikan. Kalian bisa cari-cari dulu produk yang sekarang lagi viral, yang lagi laris lah. Jadi kita ngejualin produk itu bakal laris gitu. Cari-cari di sosial media, di TikTok, Instagram, pasti kan banyak tuh sekarang tuh produk-produk apa yang lagi viral, yang lagi ngetren gitu. Ntar kalian udah tentuin, aku mau jualin produk ini. Kemudian langkah yang kedua, cari suppliernya. Udah dapat produknya, kalian cari suppliernya yang benar-benar terpercaya, yang tadi aku bilang, yang bisa fast respon, yang pengemasannya cepat, yang stoknya ada terus, yang pengirimannya cepat setiap hari gitu. Kemudian udah dapat produk, udah dapat supplier, tinggal bikin toko kalian. Kalian bisa dropship di marketplace, atau gampangnya bisa kalian jual lewat WA, lewat Facebook, Instagram, dan sebagainya. Nah, kalau udah bikin toko yang bagus gitu ya, yang menarik gitu, kalian tinggal copy paste semua produk-produk milik supplier kalian. Dari mulai foto-fotonya, deskripsinya. Nah, harganya juga harus kalian sesuaikan. Kalian naikkan harga dari supplier. Kalau dari harga supplier misal 50.000, kalian bisa jual 55 atau 60.000. Nah, selisihnya itu buat untung kalian. Nah, udah gitu aja sih guys, cara memulainya menjadi seorang dropshipper. Menurut aku ini sangat recommended banget buat para pelajar ya, yang pengen cari-cari bisnis buat tambahan uang jajan yang nggak ganggu pelajaran juga kan, karena ini bisa dilakuin pas siang atau sore atau malam, pokoknya nggak ganggu waktu belajar kalian gitu. Nah, modalnya juga sangat minim banget kan, bisa pakai uang tabungan kalian dulu.
kalian masih bingung, masih ada yang belum paham, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar ya. Kalau enggak, kalian bisa DM aku di sini, di Instagram aku, alfiati1903. Insya Allah nanti tak balas ya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau misal omongan aku masih belepotan gitu ya, karena ini video pertama aku. Makasih banget yang udah nonton sampai selesai ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.